kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya, Allah yang mengkhususkan hari ini bagi kami, Allah yang saat ini hadir di tengah-tengah kami. Ialah damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita sekarang kita beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk. Saya serahkan kepada pemimpin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saat ini kita ditemukan oleh Tuhan, kita dipersatukan untuk memuji Dia, menyembah Dia, kita agungkan Dia, kita bersyukur tentang Tuhan, firman Tuhan kepada kita. Mari kita sembah, mari kita bermazmur menyembah Dia. Dengan
Tuhan yang saat ini kalau malu akan berdiri. Sebelum kita menggunakan firman Tuhan, siapkan hati kita.
Kami mau seluruh hidup kami memuliakan Engkau. Kami sadar ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat membutuhkan Engkau. Itu sebabnya kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan jika saat ini Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman anugerah bagi kami, karena firman-Mu seperti pelita dalam hidup kami. Untuk itu kami memohon Allah Roh Kudus akan menolong kami semua, sehingga kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, karena kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat kita sampai kitab Wahyu pasal yang ke-21. Ada yang telah membacanya? Tapi itu saudara yang dikasih Tuhan, saya hari Rabu telah selesai mempersiapkan ini, dan saya khotbah ini di dalam diri saya dan untuk saya. Terus terang, saya bersukacita karena Roh Kudus. Pasal ini sangat membawa saya seperti saya melompat ke sana, seperti itu, sehingga ya, kami bersyukur menjadi pengikut-pengikut Kristus. Luar biasa, Allah telah menyediakan yang tak terduga bagi kita, yang membawa kita sukacita yang tak ada batasnya. Luar biasa saudara. Mari kita membuka Alkitab kita, ya. Karena ini ada sesuatu yang hilang, nah, sehingga butuh kesabaran. Saya harus membacakannya. Pasal 21 sebenarnya hanya 2 perikop besar, ya, bahkan yang dibahas, yang diutarakan penulis di sini yang diilhami atau mendapat penglihatan yang lebih tepatnya itu berfokus kepada satu perikop. Perikop pertama hanya disingkat saja, langit baru dan bumi baru. Habis itu Yerusalem baru dibahas agak luas dan sangat detail di sini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan langsung aja ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita telah mendengar firman Tuhan bahwa Yohanes melihat langit dan bumi ini lenyap dalam pemandangan Allah. Dalam pemandangan Yohanes juga demikian. Dan memang dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, tentang langit baru ini telah dinubuatkan. Coba kita buka Yesaya 65 ayat 17. Nah, Anda bisa melihat di sana Yesaya 65 ayat 17. Nah, sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru,
Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Yesaya ribuan tahun sebelum Masehi, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, tetapi setelah menubuatkan, Yesaya 6 ayat yang ke-22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanmu. Demikian firman Tuhan, demikian keturunanmu dan namamu yang tetap. Saudara yang dikasih Tuhan, dinubuatkan dan Yesaya jelas langit yang baru beda dengan langit dan bumi ini. Karena itu bersifat kekal, ini tidak. Yang kita injak ini dan dunia ini tidak. Rasul Petrus juga menubuatkan tentang ini dan agak secara ilmiah, agak detail sedikit. 2 Petrus pasal 3 ayat 7 sampai 13. Mohon Pak Bambang membacanya agak keras ya, supaya kita tahu, karena ini beberapa ayat. Dua Petrus pasal 3, surat Petrus yang kedua, pasal yang ketiga, ayat 7 sampai 13. Dengarkan baik-baik di sana. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit dan akan lenyap dengan gemuruh. Konsentrasi di sini. Terus, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit dan akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, maka bumi dan salahnya kami hidup, yaitu kami yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. ya, agak rinci di sini. Dan ilmuwan berpendapat, ada dua pendapat yang besar tentang lenyapnya bumi ini. Yang pertama, unsur bumi ini adalah molekul-molekul yang mudah terbakar. Sehingga kalau Tuhan melepaskan, tidak menopang bumi, itu dengan sendirinya loyor dan itu hilang lenyap, terbakar. Ada itu. Tetapi juga ada pendapat lain bahwa peperangan besar nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dan kemarin sudah kita bahas sedikit tentang itu akan terjadi peperangan sehingga atmosfer, susunan atmosfer ini mengalami kerusakan, sehingga struktur yang telah diciptakan oleh Allah untuk menopang bumi pada tempatnya, berputar pada porosnya, itu loyor. Seperti yang dikatakan tadi, unsur-unsur itu loyor dan itu akan terbakar, hancur. Nah, apapun yang terjadi Tuhan
bisa menghancurkan dengan sekejap mata langit yang ada, bumi yang ada ini. Dan Allah telah menciptakan langit baru dan bumi yang baru yang bersifat kekal. Nah, ayat yang pertama pasal 21 tadi, ada laut pun tidak ada lagi. Ini rupanya Yohanes melihat dari dalam laut itu muncullah antikristus. Ini kelihatan berbicara tentang bangsa-bangsa di dunia. Itu pun akan lenyap semuanya. Bahkan antikristus pun lenyap, akan dihukum selama-lamanya. Ini ayat yang pertama, Wahyu. Kembali kita ke dalam kitab Wahyu. Ayat yang kedua sampai ketiga saya akan membacakan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menggelurakan jiwa. Dunia mengatakan bahwa rumah masa depan, tempat tinggal masa depan itu di makam. Orang-orang sering umurnya, inilah rumah masa depan kita di makam. Para pengikut Kristus bukan di situ, saudara, bukan di situ. Anak muda tadi malam saya minta untuk cerita pendek aja mengenai rumah masa depanku yang dari pasal 21 ini saya sering membaca. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat di sini. Ini rumah masa depan kita. Orang-orang yang mengikut Kristus yang menang, karena nanti ayat 7 itu hanya yang boleh masuk pemenang. Nah, penakut nggak boleh masuk dan yang najis nggak boleh masuk. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yerusalem baru itu tempat tinggal yang disediakan Tuhan di dalam Yohanes pasal 14. Dia katakan, aku kesana menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah, dia akan memanggil kita untuk menempati itu selama-lamanya. Lihat, ini agak menarik perhatian bagi saya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring. Nah, rupanya ini panggilan yang luar biasa bagi kita. Ayat 2 bagian A. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Mengapa bukan umatnya dipanggil naik ke sana, tetapi justru kota itu turun bersama dengan Allah? Mari kita lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang pertama ayat 14. Apa di sana? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat, Tuhan yang mencari manusia ke dunia, bukan manusia mencari Allah, tidak akan sampai. Sebaik apapun manusia mencari Allah,
ajaran itu pasti mengalami jalan buntu. Kegagalan yang terjadi. Apa yang dilakukan Adam pertama? Pada waktu dia sadar akan dosanya, lalu dia mengambil dedaunan, menyematkan itu untuk menutupi malunya. Dosa membuat malu, tapi diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan sendiri datang memanggilnya dan mengenakan pakaian dari kulit binatang. Kita tahu akhirnya bahwa itu adalah binatang domba, dan kita memakai kemuliaan Tuhan Yesus nanti di sana. Kita dimuliakan luar biasa, saudaraku. Dan inilah yang seharusnya membuat kita bergairah mengikut Yesus. Saya melompat hatiku, jiwaku pada waktu merenungkan pasal ini, dan terutama dalam perenungan Yerusalem Baru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan dari Wahyu ayat yang ketiga dan keempat. Nah, saya akan bacakan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, nah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah ini melambangkan hadirat Allah. Di dalam perjanjian lama umat Allah, di kemah Allah itulah hadirat Allah ada. Dan Yerusalem Baru tidak ada kemah Allah, karena Allah sendiri hadir, menjadi terangnya, melingkupi kesemuanya. Kita bebas bersekutu dengan Allah di sana, sehingga tidak dibutuhkan lagi, tidak ada. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap, tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sulit mengungkapkan seluruh ini. Saya hanya katakan demikian, Yerusalem Baru itu tidak ada penderitaan. Yang ada adalah kepuasan dan sukacita yang tak terkatakan. Jadi Anda tidak bisa membayangkan sukacita di sini dibandingkan sukacita di sana. Jauh. Sukacita di sini itu boleh dikatakan temporer, waktunya. Kadang-kadang sukacita, kadang-kadang. Tetapi di sana kondisinya, keadaannya sangat-sangat memuaskan, dan sukacita sejati itu ada di sana, di Yerusalem Baru. Itu kira-kira demikian. Anda bisa mengungkapkan sendiri tempat yang tidak ada penderitaan sama sekali, yang ada kepuasan dan sukacita. Itu saya membuat kalimat seperti itu. Yang ada adalah kepuasan dan sukacita tak terbatas. Ayat yang kelima, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saya tidak perlu menafsirkan ayat ini, karena Allah adalah Sang Pencipta, dan Allah telah menciptakan langit yang ada ini, dan Allah telah menciptakan langit yang baru, bumi yang baru nanti. Itu bukan terlalu sulit bagi Allah. Nah, bahkan Yerusalem Baru pun bagi Allah Sang Pencipta
tidak terlalu sulit. Nah, dan di sana tidak ada dosa. Artinya yang masuk ke sana adalah orang-orang yang telah menerima karya Allah dalam penebusan. Ya, saya akan menjelaskan karya Allah dalam penciptaan alam semesta. Kita terima, kita tempati. Ini karya Allah dalam penciptaan baru nanti ditempati oleh umat kepunyaan Tuhan, umat tebusan yang telah menerima karya Allah di dalam keselamatan, karena di sana tidak ada kenajisan. Ya, lihat di sini, semuanya dikerjakan oleh Allah kita dan ditawarkan kepada kita semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Ayat yang ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Artinya keputusan ini sudah final. Allah tidak akan merubah keputusan. Itu seperti itu nanti. Aku adalah Alfa dan Omega, yang mengawali dan yang mengakhiri. Dia sang pencipta, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Di sana akan mengalir mata air kehidupan. Artinya kita menikmati hadirat Kristus, kita menikmati hadirat Allah yang memuatkan jiwa kita. Itu bebas, karena baik Allah sudah tidak ada, Allah turun. Kita menikmati terus menerus hadirat Allah itu. Itu yang membuat sukacita jiwa kita dan puas. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan ayat ke-7. Barang siapa menang, ia akan menang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, siapa pemenang itu, saudaraku? Yang boleh masuk adalah sang pemenang. Barang siapa menang. Lalu penakut nggak boleh ikut. Penakut disamakan orang yang tidak percaya, penakut disamakan dengan orang yang keji, penakut disamakan dengan sang pembunuh, dan seterusnya. Penakut siapa? Penakut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka pemikiran sedikit di dalam Markus pasal 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir siapa penakut itu, ternyata penakut itu adalah orang yang tadinya percaya tetapi mengalami penderitaan dunia ini, mengalami kebencian dunia ini, dibenci, dirasani, dan seterusnya. Ini dia takut dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini pendusta. Waktu dibaptis berkomitmen, aku mati bersama Kristus dan aku bangkit bersama Kristus. Tapi waktu mengalami penderitaan di dunia ini, wong kene mung dirasani lho.
mengorbankan ketaatan kepada Tuhan Yesus, mengorbankan hal-hal yang bersifat kekal, tapi kepengen nyaman sementara. Ya Anda kalau ibadah hari Minggu Anda sambatan, orang dunia mengatakan Kristen podo wae, agama itu sama. Sampai yang ngono, ibadah, tapi sambatan ya sambatan. Kita tidak punya prinsip seperti itu. Itu namanya penakut. Itu namanya mencari aman-aman saja yang bersifat sementara. Ini penakut ini. Sehingga tugasnya nanti hendaklah Anda berdiri gagah, berani dalam mengikut Yesus. Saya ulangi, jangan Anda menjadi penakut. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda kalau marah seperti singa, tetapi kalau dihina Anda seperti tikus beri, tikus telur lari. Ini penakut. Apa kata orang terserah. Kalau aku harus dibunuh karena mengikut Kristus, anugerah bagiku. Itu panggilan orang-orang yang mulia. Tidak semua orang dipanggil menjadi martir. Tetapi kalau orang dipanggil sebagai martir, Tuhan menyambutnya sebagai pemenang yang hebat. Stefanus pada waktu di Raja Batu, Tuhan Yesus berdiri menyambut anakku sebagai pemenang, juara. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan menjadi penakut, karena tidak akan mendapat bagian di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, sang pemenang akan mendapatkan semuanya. Sang pemenang akan mendapatkan semuanya. Jangan mencari nyaman-nyaman di dunia ini yang bersifat sementara. Kita langsung Yerusalem lagi, ayat 9 dan seterusnya. Ya, saya akan langsung. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malaikat terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini kejadian. Lalu di dalam roh ia membawa aku, ini Yohanes, dibawa ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Tadi sudah saya jelaskan, Yerusalem turun, bukan kita naik, kita tidak bisa. Nah, ayat 12, dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Nah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atas tertulis nama kedua belah Israel. Saya akan berhenti di sini. Yerusalem baru yang dilihat oleh Yohanes itu simbolis, seperti, jadi bukan huruf via, ya. Nanti misalnya jalannya seperti masjid, itu bukan masjid ini, bukan. Tapi itu indahnya. Nah. Lalu di sini dikatakan ukurannya serba 12, lipatan 12. Apa 12? 12 adalah lambang gereja. Sepanjang sejarah dari Perjanjian Lama
bangsa Israel umat pilihan Allah ada 12 suku. Lalu murid Tuhan, rasul Tuhan Yesus itu 12. Sehingga angka 12, angka simbolis itu adalah gereja am, gereja seluruh dunia ini, dan lintas budaya, lintas bangsa. Itu simbolis angka 12. Nah, sehingga ayat 12 itu saya akan ayat yang ke-11 saya akan konsentrasi di sini. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Saya tidak tahu permata yang paling indah ini bagaimana penggambaran Yohanes. Bagaikan permata yaspis. Saya belum tahu yaspis, tetapi itulah yang indah yang disebut oleh Yohanes. Jernih seperti kristal, temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas tertulis nama-nama 12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara ada 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan ada 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Gerbangnya berapa? 12. Kalau dituliskan dulu 3 kali 4, 12. Nah, saudara saya terus saya akan bacakan, nanti akan menjelaskan. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu ya, dasar. Dan di atasnya tertulis 12 nama, 12 rasul anak domba. Itu ya, tadi sudah saya menjelaskan. Dan yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjang. Panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadi. 12.000, 12 kali berapa? 1.000 ya? Panjang dan lebarnya dan tingginya sama, berbentuk kubus. Ini sama dengan kotak perjanjian Allah, ruang maha kudus. Ukurannya sama, yang dilihat ini berbentuk persegi 4. Ini sebenarnya hanya lambang bahwa tempat itu mencukupi seluruh umat Allah sedunia ini. Itu hanya melambangkan itu, dan semuanya kelipatan 12 tadi sudah saya jelaskan di sana. Nah, dan panjang lebarnya sama. Ayat 17. Lalu ia mengukur tembok itu 144. 12 kali berapa ini? 12 kali 12. Semuanya prinsipnya, karena di sana yang ada adalah gereja Tuhan, orang umat pilihan Tuhan di sana. Tembok itu terdiri dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ini semuanya simbolis, saudaraku, tetapi sangat indah itu yang dilihatnya. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata dasarnya. Yang pertama batu yaspis, dan seterusnya sampai zamrud. Nah, sampai unang, sampai lasuri, sampai Anda bisa membacanya. Itu batu kecubung yang paling akhir. Itu ayat 20. Itu hanya melambangkan indahnya, memuaskan kita. Itu keindahan itu. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Wah, mutiara. Tahu ya? Itu kita diproses bagikan mutiara. Nah, hidup mengikut Yesus adalah proses kehidupan untuk menjadi mutiara-mutiara yang indah di hadapan Tuhan. Nah, pintu gerbang dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu terdiri dari emas murni bagaikan kaca bening, dan angkut
tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi yang menyinari nanti adalah Allah, kemuliaan Allah, dan Allah bisa kita nikmati sepanjang kekekalan itu, tidak ada batas. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Kekayaan di bumi tidak ada apa-apanya dibanding di sana. Dan pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa ke sana. Di sanalah tempat kemuliaan, kekayaan yang tak terhingga. Tetapi ayat 27, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ini jelas yang di sana adalah orang-orang tebusan yang telah menerima karya Kristus, yang telah dikuduskan tak bercacat celah. Nah, karena di sana ya, tidak ada yang sebagai pendusta, najis dan pendusta, tetapi yang hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Kitab kehidupan anak domba Allah. Hadirat Allah itu menjadi terang di sana. Tidak butuh matahari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan meringkas sejenak dari kitab Kejadian dengan kitab Wahyu. Akan kita bandingkan bagaimana Alkitab ini luar biasa. Kitab Kejadian, matahari diciptakan. Dalam kitab Wahyu, matahari tidak diperlukan karena penerangnya adalah Allah sendiri. Kitab Kejadian, iblis menang, tetapi dalam kitab Wahyu iblis dikalahkan. Kitab Kejadian, dosa itu masuk, tapi di dalam kitab Wahyu dosa dilenyapkan. Nah, dalam kitab Kejadian manusia lari bersembunyi dari Allah. Dalam kitab Wahyu manusia diundang Allah turun. Kita bersama-sama dengan Allah, bukan lari. Ya. Dalam kitab Kejadian manusia dikutuk, tetapi di dalam kitab Wahyu kutuk itu sudah disingkirkan. Nah, di dalam Kejadian timbul air mata, ratap tangis penderitaan. Tapi di kitab Wahyu tidak ada air mata. Di dalam kitab Kejadian bumi, tanah dikutuk. Di kitab Wahyu Yerusalem diperoleh, Yerusalem baru. Nah, tetapi di dalam kitab Kejadian Yerusalem itu hilang. Taman Eden hilang di dalam kitab. Bumi dikutuk, tetapi Allah turun ke dunia yang baru, kota yang baru, dimuliakan. Manusia dihukum mati dalam kitab Kejadian, mau dikalahkan dalam kitab Wahyu. Allah bersama-sama dengan umatnya selama-lamanya. Ya, kitab yang pertama dan kitab yang terakhir sangat sinkron, bahwa langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru disediakan bagi para pemenang. Pesan firman Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, jadilah pengikut Kristus yang gagah berani. Jangan seperti tikus turut, gagah berani. Karena hanya pemenang yang boleh masuk di Yerusalem baru.
ayat 7 tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita nanti menjadi pemenang? Berkomitmenlah dari saat ini. Saya mau menjadi pengikut Kristus yang gagah berani. Saya mau menjadi pemenang. Nah, ada 2 langkah untuk menjadi pemenang. Yang pertama, pastikan setiap langkah hidupmu bersama dengan Allah. Pastikan setiap langkah hidupmu bersama dengan Allah, yaitu dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Siapa yang akan melawan kalau bersama Allah? Kita tahu bahwa Allah sang pemenang. Pastikan itu. Yang kedua, berdiri teguh atas janji-janji Allah. Pikiran Anda kalau menghadapi tantangan, pikiran Anda kalau mau melangkah, Anda harus berpusatkan kepada pribadi Allah. Allah tidak pernah salah. Nah, Allah mempunyai rencana dan kekalahan yang indah seperti ini. Di dunia ini hanya sementara. Sekali lagi, jangan mencari nyaman di dunia ini. Lebih baik kita ambil bagian penderitaan Kristus dan akhirnya menjadi pemenang. Yerusalem baru rumah Anda masa depan. Haleluya. Amin. 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 Berdoalah. Tuhan, berikan aku keberanian untuk menjadi pengikut-Mu yang gagah berani. Saya mau tampil sebagai pemenang di akhir zaman nanti. Saudaraku, Anda tidak sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Dan komitmen Anda, kalau Anda menjalankan dalam kehidupan 2 hal tadi, Anda akan menjadi pemenang. Melangkah bersama Tuhan, berdiri teguh dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk himpunan ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Kau terus menyempurnakan kami sehingga kami makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kau akan memakai sisa hidup kami, Tuhan. Inilah kami. Kau menciptakan kami punya tujuan. Biarlah kami menggenapi tujuan dalam menciptakan kami. Dengan pertolongan Roh Kudus kami mau berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bala tanganmu, terimalah berkat ini dengan iman. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan membawa saudara hidup dalam berkemenangan, karena saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberkati saudara. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Semenit saat kali, kau menjadi bendera akan diucapkan.